Kita akan mulai hari ini ya. Sudah ada 8 orang. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menjelaskan teorinya, kemudian memberikan 2 tool perangkat untuk mengelola sistem informasi. Jadi ada skill-nya, juga ada teorinya pada hari ini ya. Oke, kita masuk saja ke perkuliahan. Topik kita hari ini yang dipilih sesuai dengan silabus yang diberikan dari Prodi adalah mengenai pemahaman dari prosedur dan latar belakang tata kelola sistem informasi. Judulnya bersifat teori, tapi untuk prosesnya nanti kita kerjakan dengan tool. Tool yang diberikan di sini adalah IT Balance Scorecard, tapi juga akan saya ajarkan balance scorecard-nya. Jadi selain IT-nya, ada IT Balance Scorecard atau IT BSC, ada juga Corporate Balance Scorecard. Nah, saya akan ajarkan mempergunakan Excel. Kemudian tool yang berikutnya adalah menggunakan tool mengecek kesehatan dari sistem informasi menggunakan Malcolm-Baldrige model. Oke, sementara kita masuk ke teori dulu. Sebelum masuk ke skill-nya, materi sudah saya berikan, jadi bisa sambil lihat. Di Classroom Google sudah saya bagikan tentang Excel-nya. Oke, sambil menunggu. Ya. Jadi latar belakang dari IT Government itu ada 5 penggerak utama. Yang pertama adalah adanya daya saing. Jadi perusahaan mencari bagaimana bisa memenangkan persaingan di dalam perubahan karena adanya informasi ekonomi melalui beberapa aset. Aset di sini bukan hanya fisik, tetapi aset yang bersifat intelektual, bermesin IT. Yang kedua, karena adanya perubahan yang sangat cepat. Ini memerlukan suatu pengelolaan karena perubahan tata kelola ini dipengaruhi oleh perubahan dari modal dan juga peraturan. Ini yang diceritakan oleh suatu badan nirlaba yang disebut dengan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Biasanya ilmu tata kelola itu diambil dari beberapa pertemuan-pertemuan dari OECD. Sampai dengan yang terbaru yaitu tata kelola yang digabung dengan manajemen risiko dan kepatuhan, itu juga merupakan hasil dari pertemuan grupnya OECD. Yang kemudian adalah adanya penggerak dari sisi kepatuhan, dari compliance. Harus sesuai dengan peraturan hukum, regulasi, atau juga sesuai dengan ISO. Kalau ISO mungkin lebih sering disebut dengan conformance. Jadi ada compliant, kepatuhan kepada hukum, peraturan, ada juga lebih khusus untuk ISO disebut dengan conformance. Kemudian karena adanya ancaman-ancaman terhadap aset, maka pengelolaan harus penting, jangan sampai data tidak terlindungi. Atau jangan sampai informasi penting dari perusahaan keluar tanpa disengaja. Yang disebut dengan data leak. Data leak berarti kebocoran data. Jadi karena ada ancaman, orang mengelola dengan sangat baik asetnya, jangan sampai tercuri. Kemudian karena adanya kebutuhan dari teknologi yang bersifat strategis ya. Ini menjamin supaya setiap proyek itu dapat selesai. Jadi karena banyaknya proyek, butuh suatu kerjasama antara teknologi dengan strategi dari organisasi. Jangan sampai proyek-proyeknya tidak selesai. Jadi ini 5 hal yang menjadi pendorong atau mungkin juga disebut sebagai yang memaksa supaya tata kelola berubah bentuk. Jadi tata kelola bukan hanya mengelola aset dan masalah keuangan, tetapi juga mengelola
persaingan, mengelola bagaimana supaya proyek tetap selesai, gitu ya. Oke. Nah, kalau diceritakan di tahun abad ke-20, dari abad 19 sampai 20, yang namanya aset itu cuma bagian fisik, jadi mesin, logistik, alat-alat pengiriman, bahan baku, bahan jadi, itu adalah aset. Sedangkan aduh, saya ada suara background noise, ada yang bekerja. Oke. Mudah-mudahan suaranya tidak terlalu mengganggu ya. Nah, sedangkan fokus pada abad ke-20 ini sebelum IT menjadi sesuatu yang penting, itu adalah melindungi aset-aset berupa fisik. Sedangkan setelah abad informasi, aset itu bukan hanya bangunan fisik, alat, mesin, tetapi adalah intelektual kapital. Jadi yang kita sebut dengan haki ya. Cara orang berpikir, orang yang cerdas, orang yang punya pengetahuan itu sendiri. Nah, semua aset-aset yang intangible yang ada di pikiran seseorang. Jadi disinilah muncul namanya CEO ya. Orang-orang yang jago-jago mengelola perusahaan. Itu adalah aset. Jadi kalau di perusahaan kita menjadi karyawan yang sangat baik, yang punya pemikiran strategis, punya beberapa solusi inovatif, maka itu adalah aset. Jadi manusia itu merupakan aset pada zaman informasi. Kalau misalkan kita bisa menghubungkan antara perusahaan kita sehingga mendapat keuntungan besar dengan cara kolaborasi dengan perusahaan lain, maka orang yang menghubungkannya adalah aset. Jadi aset berubah dari fisik ke manusia, dari manusia berubah ke pengetahuan dan cara dia berpikir. Jadi fokusnya yang dilindungi adalah aset intelektual manusianya ya, yang bisa menguntungkan dengan beberapa kerjasamanya. Gitu. Jadi berbeda pada zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu istilahnya direktur bisa diganti siapa saja. Kalau mau keluar ya silahkan keluar, perusahaan merasa tidak terlalu penting dan berpikir bahwa banyak yang bisa menggantikan. Kalau zaman sekarang tidak bisa. Kadang-kadang direktur tersebut itu punya potensi menjadi Chief Information Officer atau CEO, bisa juga menjadi CEO. Orang menjadi sangat penting di zaman sekarang. Oke. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengganggu suaranya, ada yang bekerja rupanya ya. Apa-apalah, saya pakai mikrofon supaya suara tidak banyak mengganggu ya. Nah, apa yang menjadi menariknya pada zaman ini, ya, karena mahasiswa semua ada di zaman ini, ada di zaman informasi. Jadi bukan ada di zaman abad ke-19 dan 20, tapi ada di zaman informasi abad ke-21. Itu menariknya bisa mengalami. Istilah yang pertama di abad ke-21 itu adalah IT Service Delivery. Jadi memberikan suatu layanan. Layanan IT ini bisa menggunakan web, bukan sekadar otomatisasi di bidang accounting, tetapi seluruh bagian dari departemen itu menggunakan informasi. Jadi informasi yang otomatisasi antara departemen, antara bagian pembelian dan bagian gudang, nah, semuanya menggunakan informasi. Jadi kita kalau kerja nanti jadi direktur di bagian sistem informasi, sebagai pengelolanya kita harus bisa membuat data itu menguntungkan bagi departemen kita juga bagi departemen lainnya. Nah di sini IT strategi ini berevolusi. Jadi mengembangkan suatu bisnis strategi. Tetapi dibuatnya harus setelah bisnis strategi ada. Jangan sampai IT mengendalikan bisnis, jangan gitu ya. Jadi harus bisnis yang dibantu oleh IT dan bisnis strategi muncul baru ada IT strategi. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa bisnis itu dikendalikan oleh sistem. Kalau kata orang IT nggak bisa, maka bisnis juga tidak bisa seperti itu. Jadi harus kebalikan, yaitu bisnis yang memberikan permintaan dan IT yang memenuhi.
Kemudian ada IT, fokusnya itu untuk membantu supaya bisnis bisa tercapai sasarannya, mengantarkan sasaran bisnis. Ya. IT memberikan supaya layanan tersebut lengkap seefektif-efektifnya. Jadi kalau ada yang membutuhkan data, itu dapat data yang benar, butuhkan proses lengkap sampai selesai. Jadi membuat beberapa level scenario ini ada beberapa model-model ya, ada yang dulu zaman dulu tidak ada, sekarang ada ya. Dulu sekarang ada WhatsApp, ada Telnet, orang bisa berkomunikasi menggunakan Zoom, menggunakan rapat, pakai Zoom, pakai Google Meeting seperti ini, ya mungkin zaman dulu tidak terbayang ya. Kemudian ada CRM yang lebih mudah, tanpa harus merepotkan dari customer nggak perlu mengisi data, mereka hanya dengan transaksi saja, itu bisa kita kelola. Kemudian ada Human Resources Management, manusia sebagai aset, ada yang skillnya kurang, itu bisa dicek, otomatis disuruh training, ya. Tidak perlu lagi kita mencari datanya. Nah, kemudian ada ERP, supaya proses dari pembuatan barang jadi, itu jangan sampai kita tidak punya informasi bahan baku. Jadi kalau kita misalkan membuat baju, harga bahan bakunya kan selalu naik, selalu berubah ya, tetapi proses tetap jalan. Dia punya informasi yang jelas, kapan naik, kapan turun, berapa yang diperlukan. Ini biasanya orang teknik industri. Biasanya kalau mereka butuh 20 unit baju, pasti yang dipesan lebih daripada 20, karena kan ada batas pemesanan. Nah, sisanya kemana, dan mereka harus jelas bahan bakunya kemana, bahan jadinya kemana. Jadi IT memberikan suatu layanan berupa informasi ya. Jangan sampai kita nggak tahu di mana komputer kita, mesin kita ada di mana, aset kita siapa, orang kita siapa, jangan sampai seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengetahui semua kekuatan kita ya. Apa yang menjadi produk-produk yang kita hasilkan, berapa penjualan, berapa keuntungan, berapa pajak, berapa hutang. Kalau yang belum pernah belajar ERP, ERP itu yang paling sering adalah masalah hutang dan piutang. Berapa hutang yang harus kita bayar kepada supplier dan berapa piutang yang kita peroleh. Karena kalau kita jual barang terkadang tidak langsung masuk, tapi membutuhkan waktu pembayaran. Jadi hutang piutang kita jelas menggunakan ERP, biasanya seperti itu. Namanya account payable dan receive payable. Kalau account payable itu yang harus kita bayar, kalau receive payable itu uang yang kita terima. Berapa hutang yang ada di orang lain yang akan dibayarkan kepada kita namanya receive ya, receive. Account payable sama receive payable. Nah, kita masuk ke latar belakangnya, ini teori ya, sejarahnya. Jadi yang namanya tata kelola itu makin lama semakin jelas bentuknya. Ide pertama dari tata kelola itu tahun 98. Sebelumnya belum menggunakan nama tata kelola, masih menggunakan manajemen sistem informasi. Mulai dari tahun 98 itu dari penggabungan dua perusahaan besar, Cadbury dan Greenbury, mengusulkan yang namanya kode kombinasi. Kode komunikasi adalah etika mengelola untuk para direktur. Kemudian berkembang dari Combined Code menjadi Turnbull Guidance. Ini merupakan cikal bakalnya dari pengelolaan perusahaan secara besar-besaran. Kemudian OECD tahun 99, ini kurang angka tahunnya. Ini menggunakan namanya prinsip dari Corporate Governance Code. Nah, yang menggunakan pertama kali kata governance itu adalah OECD. Jadi kalau pemerintah namanya government, kalau pengelola perusahaan namanya governance. Nah, itu yang pertama kali menggunakan kata governance adalah dari grupnya OECD. Organization of Economic Cooperation and Development, OECD. Nah, di sini sejarahnya, kemudian muncul Sarbanes Oxley di Amerika. Sarbanes Oxley memberikan peraturan bahwa mengelola itu harus tertib. Kalau tidak tertib, maka ada pelanggaran yang terjadi. Nah, akibatnya Sarbanes Oxley sangat tertib, maka semua perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan yang sudah memiliki Sarbanes Oxley
harus juga memiliki sertifikasi Sarbanes-Oxley. Akhirnya menyebar sehingga di Amerika semuanya menggunakan Sarbanes-Oxley. Kemudian muncul di perbankan itu ada yang namanya Governance and Risk Management Framework. Ini nanti berkembang menjadi Basel. Basel itu adalah tata cara mengelola bank yang dipelopori oleh BIS, Bank for International Settlement. Jadi nama tata kelola ini banyak sekali, dan sekarang yang kita pakai itu adalah pengembangan dari Sarbanes-Oxley. Nah, untuk IT sendiri itu ada grupnya namanya ITGI, IT Government Institute. Nah, itu yang mengelola, tapi sampai sekarang tetap yang dari OECD itu kita pakai yang OECD dan Sarbanes-Oxley ini. Sampai kepada GRC, Government Risk Management and Compliance, itu ciptaan dari OECD. Nah, ini sejarahnya. Makin lama orang semakin membuat suatu pengelolaan yang baik. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nah, saya akan berikan contoh sekarang toolnya yaitu Balance Scorecard. Sebentar, saya escape dulu, stop dulu ya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana cara menggunakan Balance Scorecard. Kalau yang sudah download, sambil dibuka ya, sambil dilihat Excel-nya. Nah, ini adalah balance scorecard yang minggu lalu sudah saya bahas. Bentar, saya perbesar dulu, mungkin kekecilan ya. Saya perbesar. Nah, bentar. Ya, yang sebelah kiri yang diberi warna ini adalah komponen-komponen balance scorecard. Mungkin sebelumnya saya perlihatkan dulu yang balance scorecard corporate ya. Ini adalah yang corporate. Saya perbesar supaya kelihatan. Ya, ini adalah yang corporate. Itu yang dibuat pertama kali oleh Bapak Kaplan ya. Ini ada bagian dari balance scorecard, ada corporate contribution, user orientation, operation excellence, dan future orientation. Nah, kita tidak ke sini dulu, kita ini adalah yang apa? Yang IT ya, ini IT, seperti saya salah. Ini yang punya corporate. Jadi ada finansialnya. Jadi kalau corporate ada finansial, customer, kemudian internal process, dan learning and growth. Sedangkan untuk yang IT Balance Scorecard yang punyanya kita itu adalah yang ini tadi, corporate. Nah, isi dari Balance Scorecard itu ada 4, yaitu sasaran strategis, ini pengukuran kita gunakan, ada yang pakai Key Performance Indicator, ada juga Key Goal Indicator. Kalau Key Performance Indicator itu harus ada angka atau persentase. Kalau Key Goal Indicator itu cuma ada dan tidak ada. Kemudian target, kemudian ada inisiatif atau program. Sekali lagi yang namanya balance scorecard itu ada bagian yang menjadi keseimbangannya di sini. Kemudian setiap bagian itu ada sasaran strategis, ada pengukuran, bisa KPI atau KGI, target tahun keberapa, kemudian inisiatif yang berisi program dan anggaran. Nah, cara menggunakan Excel ini gampang ya. Jadi kita bisa mengelola perusahaan mempergunakan Excel. Kalau ditanya bagaimana caranya mengelola, ya bukan hanya teori, tapi juga bisa menggunakan skill, yaitu menggunakan Excel. Tapi mahasiswa sistem informasi, karena ini semua S1, harus bisa teorinya, ya. Jangan hanya Excel-nya, harus bisa teorinya. Contoh di sini ya, langsung saja ya. Ini yang minggu lalu yang saya berikan, untuk corporate contribution itu harus menawarkan transparansi dan pengertian mengenai anggaran IT cost, business, and risk. Nah, cara mengukurnya itu, misalkan ini karangan saya pakai bahasa Indonesia ini, supaya lebih mengerti. Lebih dari 80% Dewan Direksi harus paham mengenai laporan pembiayaan dan kajian risiko. Nah, seperti itu, ini karangan saya. Untuk menjawab bagaimana cara mengukur dari sasaran strategis. Kemudian provide IT compliant, harus menyediakan kepatuhan IT terhadap hukum dan regulasi, misalkan berbesar ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, saya berikan contoh ya sebegini. 80% dari komponen ISO
yang dipilih terpenuhi. Misalkan kita pakai ISO misalkan ISO keamanan informasi keluarga dari 27.000, 27.001, 4, 5 misalkan ya. Terpenuhi 80%, konformen 80%, konformen itu berarti terpenuhi. Kemudian akun for and protect all IT asset. Kita harus melindungi IT asset. Nah, caranya bagaimana? Ya, nah ini. Misalkan memeriksa rutin IT asset tiap bulan. Nah, saya berikan di sini semuanya nanti jawabannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Besar dulu supaya jangan sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Cara pakainya dulu. Nanti kita hitung tahun keberapa, sudah sampai di mana, kedua, ketiga, apa. Kemudian programnya, apa yang mau diadakan, program untuk memenuhi target dari sasaran pengelolaan ini atau sasaran strategis. Mudah tidak? Mudah tidak? Coba lihat dulu. Mudah-mudahan sih mudah. Saya sudah merancang semudah-mudahnya. Mengerti sampai sini? Berapa orang yang tidak mengerti ya? Intinya cuma mencocokkan tabel ya. Oke, silakan. Ada yang belum jelas? Siapa Variansa? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Pak, mau bertanya tentang corporate kontribusi itu seperti apa ya Pak contohnya Pak? Ya. Saya kurang paham Pak. Ya, betul. Jadi ini artinya adalah corporate kontribusi ini targetnya itu kepada pemegang saham ya. Bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan jawaban-jawaban dari pemegang saham. Nah, ceritanya ini perusahaan itu dikasih modal sama pemegang saham, sama owner. Nah, orang profesionalnya itu harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada yang kasih uang. Nah, bagaimana caranya corporate contribution, bagaimana perusahaan bisa memberikan kontribusi yang berupa pertanggungjawaban tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi ini adalah orang profesionalnya, misalkan diminta untuk meningkatkan efisiensi dari biaya IT misalkan. Dia bertanggung jawab di bidang itu. Atau yang keempat, misalkan ini adalah membuat penyelesaian antara strategi IT dan strategi bisnis. Nah, jadi ini adalah dukungan perusahaan terhadap permintaan dari shareholder gitu ya. Nah, sampai sini atau mungkin saya jelaskan semuanya ya, sampai ke bawah. User orientation ini berarti orientasinya kepada pengguna, bukan kepada yang punya uang. Jadi kalau corporate contribution kepada pemilik saham, owner yang punya uang. Kalau user orientation kepada layanan yang diberikan kepada customer. Kalau operational excellence ini adalah membangkitkan aset. Jadi supaya yang dua di atas terpenuhi, maka kita punya aset dan punya operasional yang baik. Ini ilmunya MSI, manajemen sistem informasi, itu operational excellence ya. Kemudian kalau future orientation, ini ilmunya tentang knowledge. Jadi kita harus mengembangkan manusianya supaya punya skill, mengembangkan sistem untuk persiapan kepada perubahan di masa datang. Future orientation. Jadi kalau kita mengelola perusahaan, kita harus tahu keinginan dari yang punya uang. Yang kedua, kita harus tahu apa sih kebutuhan dari user. Berikutnya, kita harus punya operasional yang baik, sistem atau prosedur yang baik. Dan yang keempat, kita harus bisa mengikuti dinamika perubahan ya. Apakah mengubah sistem, menambah skill dari yang kerja. Jelas sampai sini? Ada yang belum jelas lagi? Siapa tadi? Valiansa jelas sampai sini? Terima kasih Pak, cukup Ya, sudah gitu. jelas. Jadi kalau nanti jadi direktur, kita harus pintar-pintar mengetahui apa sih keinginan dari pemilik saham. Ya, tentunya mereka ingin untung, ingin ada transparansi, ingin ada efisiensi dan efektivitas. Kemudian user maunya apa sih user itu? Contoh user ya di sini ya. Mana user ya? Make sure that IT service are reliable and secure. Menjamin bahwa data mereka itu aman di tangan kita. Jadi kalau mereka bertransaksi, datanya harus aman, jangan sampai bocor. Kemudian menyediakan satu layanan ya yang levelnya sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau kita menjanjikan kecepatan data, ya harus cepat datanya. Kalau kita menjanjikan keakuratannya harus sesuai dengan apa yang kita janjikan.
Ini untuk user ya. Dan silakan lihat buat nambah-nambah ilmu, bagus ini ya. Apa saja yang saya berikan di minggu lalu itu. Operasi harus aman, muncul lagi di sini dalam operasional excellent harus aman. Kemudian pakai apa amannya ya? Dari sisi aset harus punya antivirus, harus punya prosedur untuk mengamankan. Harus membuat supaya proyek tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, apa sih ininya? Nah, ini semua ada jawabannya di sini. Di slide berikutnya ada jawabannya. Nah, saya kecilkan sedikit supaya kelihatan. Nah, ini jawabannya. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Ini adalah contoh jawaban, tapi tidak harus sama. Bisa saja bagian sasarannya lebih banyak ya. Bisa saja jawabannya berbeda. Nanti di rumah silakan cari jawaban-jawaban yang merupakan contoh. Saya berikan. Contohnya sengaja pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah dimengerti ya. Jawaban-jawaban dari contoh-contohnya. Oke, ini adalah IT balance scorecard ya. Ini bukan buatan saya, tapi diambil dari ini iklannya ada di bawah. Ini iklannya yang pembuat asli dari template ini ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan disuruh mengelola satu perusahaan, jangan bingung. Ambil saja balance scorecard, apa sih yang bisa kita lakukan di sini, bikin targetnya, nah bikin programnya, misalkan supaya transparansi, kita memberikan suatu rapat rutin yang melaporkan hasil dari kajian risiko, ya misalkan seperti itu ya, itu programnya, budgetnya, sebentar saya geser dulu ke kiri, nah budgetnya per rapat berapa gitu ya, kalau nanti disuruh jadi direktur bagian manajemen project ya tinggal cari saja mana yang berhubungan dengan manajemen project di sini ya. Biasanya yang berhubungan dengan project ada operational excellence ya. Mengoptimasi infrastruktur supaya sesuai ya. Di sini sumber daya dan kemampuannya ya. Terdapat sangat sedikit, misalkan 30% aset tertidur ya. Jangan banyak-banyak aset yang tidak dipergunakan atau aset tertidur ini ya. Yang banyak-banyak dibeli barang, misalkan komputer, nah berapa yang benar-benar terpakai, sisanya mungkin kelebihan karena terlalu banyak. Atau membeli alat buat RFID untuk mengecek orang masuk keluar menggunakan kartu name tag terlalu banyak yang digunakan. Jadi itu kan aset yang berlebihan. Ini. Seamless integrate aplikasi integrasi yang mulus, tidak ada komplain, tidak ada kesulitan-kesulitan, semuanya user friendly ya di sini. Bagaimana cara mengukurnya? Ya terdapat komponen integrasi yang dievaluasi terus-menerus ya. Dari mulai perencanaan, indikator integrasi dan pengukuran integrasi. Jadi saat diintegrasikan data sesuai, sistem sesuai, manusianya mengerti bahwa butuh integrasi, waktu integrasinya sesuai, kapan mau melakukan proses integrasi. Misalkan integrasi pengambilan data dari beberapa program studi, misalkan server di pusat pada jam 4 pagi subuh akan mengambil data-data yang dikirimkan secara otomatis. Misalkan. Nah, integrasinya setelah masuk, setiap prodi dapat mengambil lagi data yang sudah dimasukkan dan server dapat mengupdate misalkan. Itu adalah cara mengukurnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau sempat saya akan ajarkan mengenai business impact analysis dan risk analysis. Ini kalau sempat ya, namanya BIA dan RA. Saya lihat di kurikulum sistem informasi di Unicom belum sampai kepada BIA dan RA. Padahal untuk menjamin bahwa IT itu bisa digunakan di masa depan, kita harus memberikan jaminan kepada para pemegang saham itu menggunakan dua standar ini, yaitu business impact analysis dan risk analysis. Saya tekan nanti kalau sempat ya di sini. Oke. Itu menggunakan balance scorecard ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi mengelola perusahaan itu tidak terlalu sukar seperti yang kita bayangkan ya. Kita perlu berkomunikasi, mensosialisasikan apa yang ada di dalam balance scorecard. Nah, bagaimana kalau tidak balance? Tidak balance berarti ada bagian yang belum terpenuhi. Jadi kita targetkannya adalah tahun ketiga misalkan, tapi belum terpenuhi, belum balance. Nah, itu kita rapatkan apakah boleh atau tidak dari batas toleransi yang diminta oleh bagian dewan direksi. Nah, inilah pekerjaan menjadi seorang IT manager.
Kalau sudah terbiasa, mungkin ini akan menjadi hal sehari-hari ya, menjadi hafal ya. Kalau sudah terbiasa itu apa saja gitu ya. Karena ini masih baru belajar, mungkin ada banyak hal yang baru gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk proyek kita, untuk memimpin perusahaan. Jadi mengelola itu bukan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang menggunakan skill, tapi juga bukan sesuatu yang baku. Kita menggunakan seni manajemen dalam kepemimpinan. Yang tidak saya bahas adalah basic balance scorecard. Ini adalah corporate balance scorecard, ini tidak saya bahas ya. Kita orang IT cukup yang di sini saja, yang di IT balance scorecard. Gitu. Oke, ada yang belum jelas lagi? Nanti kalau sudah saya mau masuk lagi ke slide kalau sudah jelas ya. Jadi tujuan hari ini ingin memperlihatkan bahwa mengelola atau mungkin kalimatnya mengontrol ya. Kalau istilah OECD itu governance, mengelola itu bukan hal yang sukar. Tapi kita punya checklistnya. Mana yang belum? Nah, kita checklist. Yang belum apa? Nanti ada program untuk perbaikan. Mungkin program isinya adalah perbaikan atau percepatan mencapai target. Atau perubahan dari target. Nah, program mungkin seperti itu. Oke, ya. Itu cara mudah kita mengelola perusahaan. Ini bisa dipakai di perusahaan yang kecil, yang besar, bahkan multi cabang bisa kita kerjakan. Oke. Itu balance scorecard. Sekarang saya masuk lagi ke bagian slide-nya. Kita masuk ke teori. Jadi kita masuk ke teori, kemudian kita masuk lagi ke toolnya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke teori. Jadi mahasiswa farmasi jangan berpikir kuliah farmasi itu cuma teori. Tapi ada juga tool-tool yang membantu kita ya. Jadi cukup menyenangkan kuliah di farmasi itu karena komunikasi dengan manusia, mengarahkan sistem, mengarahkan manusia itu semuanya ada di ilmu kita. Lengkap ya. Ini adalah strategi and operational risk management. Nah, ini ada ceritanya. Di sini, kalau kita mengelola itu, kadang-kadang kita suka takut salah ya. Takut nanti. Nah, supaya tidak takut salah, kita harus melakukan pengumpulan dari apa sih risiko-risiko yang mungkin muncul ya. Yang pertama disebut dengan strategi risk atau risiko strategis. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, pasti ada risiko yang muncul. Pasti impact-nya di sini yang kita pilih yang merugikan, yang negatif. Nah, jadi enterprise level risk dari semua impact yang negatif yang terjadi ya dari suatu perencanaan strategis, pengelolaan tidak sesuai, salah ngambil keputusan, ya pasti banyak lah yang namanya risiko. Nah di sini kita harus melakukan yang namanya pengumpulan atau mengumpulkan risiko apa saja yang bisa muncul. Kita catat, kita kumpulkan, kemudian kita hitung. Mana risiko yang paling berbahaya. Terkadang kita harus mengambil risiko, tapi kalau di baliknya ada profit. Terkadang kita harus mengambil risiko, misalkan di sini karena ada perencanaan yang bisa lebih untung, tapi kita harus melewati risiko tersebut. Jadi di ilmu risiko analisis, di manajemen sistem informasi, saya pernah jelaskan bagaimana caranya kita menghitung risiko ya. Secara kualitatif, secara kuantitatif, kemudian bentuknya apa saja risiko tersebut. Tujuannya supaya kita mengetahui profit dari setiap risiko dan berapa cost yang harus kita bayarkan kalau misalkan risiko tersebut terjadi. Jadi jangan sampai ada yang terjadi risikonya fatal sehingga perusahaan tidak bisa berjalan. Ya, jangan sampai. Kita rencanakan di awal setiap risiko, menghitung semua layanan-layanan yang diperlukan, berapa pengeluarannya, mengumpulkan apa yang dibutuhkannya atau apa yang harus dibayar jika risiko terjadi, dan mengembangkan infrastruktur supaya jangan terjadi risiko. Contoh risiko ya, ini kan teori ya. Contoh risiko, misalkan risikonya terjadi karena karyawan kita skillnya kurang. Karena skillnya kurang, berarti operasional menjadi lebih lambat. Project menjadi lebih lambat. Kemudian pengerjaan kemungkinan salahnya besar. Nah, berarti kita harus melakukan training. Kalau kita melakukan training, berarti kita harus membayar uang untuk proses training.
Nah, setelah kita membayar uang, harapan kita risiko menjadi lebih kecil. Itu contohnya. Atau misalkan kita menggunakan project manager, kita mengelola atau mengawal suatu pembuatan sistem. Nah, kalau tidak ada komunikasi yang jelas, skill-nya tidak sesuai, bisa saja proyek menjadi salah. Nah, caranya bagaimana ya? Salah satunya kita menyewa seorang konsultan. Nah, konsultan ini merupakan risiko perusahaan. Jadi risiko itu bukan sesuatu kecelakaan saja, tapi risiko berarti sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengurangi risiko yang lain. Jadi kita menyewa konsultan tersebut yang membantu kita membimbing supaya proyeknya selesai. Gitu ya. Itu disebut dengan strategi risk. Jadi risiko yang kepaksa harus kita ambil, tetapi ada untungnya. Jadi saya harus menyewa konsultan supaya lebih untung. Saya harus melakukan training supaya risiko yang lain itu dihilangkan atau dieliminasi. Itu yang disebut dengan strategi risk. Jadi risiko yang kepaksa diambil karena ada alasan strategis. Kuncinya yang pertama itu bisa menjadi sistem berhenti. Jangan sampai kita terjadi sistem yang berhenti. Jadi kita harus membuat supaya proses berhenti atau baik layanan maupun proses dari bisnis jangan sampai terhenti. Overspending harus mengeluarkan uang cukup besar. Jangan sampai kalau kita biarkan maka terjadi uang cukup besar. Jadi kunci dari strategi risk ini kalau dibiarkan proses terhenti atau ada uang yang lebih besar yang harus kita bayar. Seperti itu. Contoh, misalkan begini ya. Setiap data itu harus di-backup mempergunakan sistem server yang terpisah. Bisa pakai cloud, juga bisa pakai server lain. Nah, kita supaya menghemat, udah nggak usah pakai sistem backup, nggak usah pakai cloud. Nah, kita biarkan saja tanpa ada proses backup. Nah, apa yang terjadi ya tiba-tiba sistem rusak karena terserang virus, data bisa hilang. Data-data yang bersifat hutang, bahaya sekali kalau sampai hutang hilang ya. Kita nggak tahu siapa yang berhutang kepada kita. Nah, supaya jangan sampai terjadi, mau tidak mau kita harus mengeluarkan uang, supaya jangan sistem terhenti. Kita beli server cloud misalkan, beli server cadangan untuk membackup. Nah, seperti itu. Itu contoh dari strategi operational risk management. Jadi mengelola supaya kejadian yang buruk tidak terjadi. Apalagi kira-kira contohnya? Misalkan apalagi ya, supaya sales jangan sampai ketinggalan data dari penjualan. Nah, sales kita bekali dengan sistem Salesforce. Jadi harga barang jual itu bisa berubah-ubah setiap saat, tergantung dari kompetitor kita, tergantung dari demand. Nah, setiap sales tersebut bisa mengetahui berapa harga yang harus dia jual menggunakan sistem nama Salesforce. Itu diberikan supaya risiko yang tidak diinginkan tidak terjadi. Itu disebut dengan strategi risk untuk strategi operational risk management. Ya. Jadi strategi risk menjadi dasar untuk operational risk, risiko operasional baik proses manusia dan sistem. Misalkan kita menyewa outsourcing membuat suatu sistem. Nah, kita harus ada suatu taken kontrak. Kalau outsourcingnya kabur, kita punya jaga-jaga, jangan sampai dia kabur. Jadi dia outsourcing harus memberikan data yang secara transparan, memberikan program asli. Itu mau nggak mau mereka harus bertanggung jawab. Jika mereka tidak mau bertanggung jawab, mereka akan kena sanksi tuntutan dan mereka menyetujui untuk hal tersebut. Ada surat nota kesepakatan seperti itu ya. Ini yang disebut cara mengelola dengan baik. Kita menjaga jangan sampai perusahaan tersebut celaka gitu. Kemudian ada aturan untuk kita yang harus dipatuhi secara hukum. Jadi misalkan kalau hukum kita mematuhi yang namanya hak cipta, ya, mematuhi yang namanya data digital itu mempunyai jangan sembarangan mengambil data. Ya, kalau mahasiswa misalkan mengambil tugas akhir ada gambar dari Google, jangan sembarangan di copy paste, harus digambar ulang karena ada digital right-nya sekarang ya. Atau proses pengiriman data dan berupa transaksi itu harus memenuhi aturan dari IT, harus ada buktinya, ada yang menandatangani ya.
jangan sampai terjadi pencurian data, jangan sampai ada money laundry. Money laundry ini adalah orang yang memasukkan data uang. Contoh begini ya, contoh money laundry ya. Misalkan dia ingin memasukkan uang sekitar 3 triliun tanpa diketahui siapa pengirimnya dan dari mana sumbernya. Itu yang disebut bank harus melakukan jaga-jaga karena bank akan bertanya dari mana uangnya, yang disebut dengan customer due diligence, CDD. CDD itu adalah bertanya kepada customer dari mana uangnya. Nah, orang ini karena uangnya bukan uang yang halal, dia tidak ingin diberitahu atau memberitahu kepada bank. Caranya pengiriman uangnya dipecah-pecah. Jadi dia mengirimkan dengan rekening yang berbeda-beda, nanti tujuannya jatuh ke rekening yang sama. Jadi dikirimkan dengan dipecah-pecah uangnya, melewati beberapa kali bank, jadi lewat bank, dikirim lagi, ada orang yang menyimpan uang tersebut. Akhirnya masuk ke satu rekening tunggal, disebutnya money laundry. Atau ada orang yang rekeningnya sengaja digelembungkan, dititipkan uang. Nah ini kasus yang pernah terjadi di perpajakan itu ya. Ada seorang karyawan yang golongannya kecil, tapi rekening banknya sampai triliun. Karena dia dititipin uang supaya tidak ketahuan oleh yang menitipkannya. Ternyata pihak bank melaporkan ini ada suatu keganjilan orang yang golongannya kecil, tapi punya uangnya sampai triliun. Jadi dilaporkan, diselidiki dari mana sumber uangnya. Nah itu disebut dengan money laundry. Atau banyak sekali saya akan ceritakan mengenai pengelolaan untuk beberapa kecurangan ini nanti di kuliah khusus ya, nanti di slide berikutnya mungkin saya akan ceritakan ya. Nah, jangan sampai kita melanggar peraturan money laundry, jangan sampai kita melanggar peraturan dari pendanaan teroris, dan jangan sampai kita diduga sebagai pendanaan teroris. Hati-hati ya, jangan sampai kena aturan money laundry atau kena fraud, aturan dari fraud. Mengubah data yang tidak boleh dirubah. Menurut aturan pengubahan data tidak boleh dilakukan misalkan. Nah itu namanya compliant, kepatuhan kepada aturan baik secara hukum maupun secara regulasi yang disepakati. Jadi mengelola tidak sembarangan ya, kita harus menjaga jangan sampai mengelola kita malah jadi salah, malah kita yang dituntut, jangan sampai ya. Laporan pajak jangan sampai diutak-atik ya, karena kita orang IT, ngutak-atik pajak tidak boleh, harus sesuai. Laporan dari transaksi harus sesuai, jangan sampai salah. Gitu. Itu ya. Jadi kita membantu dari sisi IT-nya, walaupun kita tidak ikutan di finansialnya. Ada beberapa framework, yang saya pernah jelaskan di manajemen informasi, ada yang namanya COBIT. Ini merupakan bagian yang umum. Di minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai penghitungan maturitas dan kapabilitas dari COBIT. COBIT singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COBIT yang masih dipakai, COBIT 4, yang mengelola bagian maturitas, COBIT 5 kapabilitas, dan COBIT 2019 yang terbaru yang merupakan penyesuaian dengan bentuk perusahaan yang dikelola ya. Ada COSO ini mengelola dari sisi internal control khususnya untuk manajemen risiko. Kemudian ada beberapa ISO untuk sekuritas 17799. Sekarang kita tidak pakai lagi ISO 17799, tapi kita pakai 27001. Mengapa? Ya karena sekuritas sudah semakin canggih. Tuh. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Saya cek ada yang angkat tangan nggak? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada IT infrastructure library, ini mengenai layanan. Jadi kalau kita menciptakan suatu sistem yang berhubungan dengan pelanggan, dengan customer, maka ada hal-hal yang harus kita patuhi. Jadi planningnya harus sesuai, kemudian jaminan kepada orang yang menggunakannya harus sesuai, dan kemudian proses perencanaan ke depannya bagaimana. Misalkan kita menggunakan aplikasi untuk membayar pulsa. Nah itu, kalau dari sisi ITIL, mereka harus melakukan pendataan secara langsung ataupun memprediksi apa sih requirement dari seorang customer. Misalkan saya kalau bayar pulsa, ya pengennya setelah saya masukkan uang langsung, tidak lama langsung pulsa saya masuk gitu ya. Atau seperti itu. Atau saya tidak ingin pulsa saya hilang, tiba-tiba lagi gunakan pulsanya hilang. Atau
pulsa tidak hilang, tapi koneksi hilang. Yang disebut dengan black connection. Berarti uangnya ada, penuh, tapi koneksi tidak ada. Berarti kan itu pelanggan dikecewakan. Nah, bagaimana supaya bisa tetap memenuhi demand tersebut? Nah, itu ada caranya melakukan planning perencanaan yang disebut dengan IT Infrastructure Library. Di dalamnya ada IT Service Management, khusus mengenai manajemen layanan di dalamnya. Jadi kalau IT sendiri isinya infrastruktur dan IT Service Management. Nah, ini biasanya ISO 20000 yang banyak membahas mengenai standar dari IT Service Management. Ini kalau sempat akan saya bahas ya tentang IT Service Management. Nah, untuk model governance sendiri yang dipakai, yang paling dari beberapa paling dipakai oleh perusahaan-perusahaan dari Amerika, itu adalah standar dari Australia, yang disebut dengan AS 8015. Isinya ini adalah suatu model bagaimana mengelola tata kelola dari suatu perusahaan, dari corporate government, tapi khusus untuk dari sisi Information and Communication Technology. Jadi dulu namanya kan ICT ya. Sebelum ada IT, disederhanakan menjadi IT. Setelah jadi IT menjadi ICT, tahun 2005 jadi ICT. Kemudian tahun 2018 itu kembali lagi menjadi IT ya. Jadi dulu namanya Information Technology, tahun 2005 sejak Singapura bisa menjadi tandingannya Amerika, tahun 2005 itu berubah menjadi ICT dan semua negara-negara menggunakan ICT. Kemudian tahun 2018 kembali lagi menjadi IT ya. Ini caranya ada segitiga, modelnya berupa segitiga, yaitu yang namanya tata kelola itu isinya cuma 3, direct, evaluate, and monitoring. Jadi orang-orang yang berada di sini dia mengarahkan, mengevaluasi, dan memonitoring pekerjaannya. Tidak langsung mengerjakan mengambil data. Ada 6 prinsipal, di sini harus tanggung jawab harus jelas, perencanaan harus didukung organisasi, pengumpulan data harus valid, menjamin kinerja IT sesuai, kapanpun dibutuhkan, jangan sampai tiba-tiba tidak available, saya mengisi pulsa tiba-tiba pulsanya tidak masuk-masuk, not available, jangan sampai seperti itu. Itu dikatakan tata kelola yang tidak sehat. ICT harus sesuai dengan standar, conform berarti sesuai dengan standar yang berlaku, dan harus menghargai manusia. Manusia itu jangan sampai dilelahkan dengan sistem, justru sistem harus membantu manusia, seperti itu. Jadi jangan sampai sistemnya canggih, tapi membutuhkan data entry yang melelahkan. Wah, masukkan data terus-menerus. Tidak menggunakan secara otomatis. Ya, jangan sampai, hargailah manusia, kelelahannya, capaiannya gitu. Saya lagi coba masuk ke aplikasi Link Aja ya. Link Aja itu berapa kali minta nomor telepon, tapi nggak ada kiriman dari kode. Jadi kodenya nggak masuk, saya nggak bisa menerima untuk menggunakan Link Aja. Padahal di Link Aja itu data saya cukup besar ya. Jadi uang yang ada di Link Aja cukup besar. Tetapi setiap masuk dia minta kode. Dikirimkan lewat SMS. Kodenya nggak masuk-masuk, saya nggak bisa ngurus data. Saya lelah juga beberapa kali komplain ke Link Aja ya. Nah, itu pengelolaan yang tidak baik ya. Karena manusia pasti ada bosannya, manusia pasti ada kekesalannya ya. Ada kelelahannya juga. Nah, isi dari AS 805 ini berarti ada, kita memastikan perubahan-perubahan dinamika dari bisnis, sebutnya business pressure. Proses bisnis bisa berubah. Di sini ada yang disebut dengan plan policy, kebijakan, ada proses proposalnya, ada performance dan compromise. Nah, saya lupa saya pernah ceritakan atau belum ya. Jadi kalau orang-orang itu datang dengan keinginan beda-beda. Membuat sistem itu juga punya keinginan beda-beda. Itu namanya politik. Jadi dalam ilmu IT, keinginan berbeda-beda membuat suatu pengelolaan sistem namanya politik. Nah, supaya keinginannya sama dengan keinginan perusahaan, itu harus ada policy. Jadi di dalam ilmu manajemen itu ada istilah politik, itu keinginan, kebenaran dari orang yang menggunakan sistem, pembuat sistem. Nah, itu pasti beda-beda.
Jangan sampai yang logika dia dirasionalisasi atau dianggap benar sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, butuh yang namanya policy. Jadi politik harus dijadikan satu yang namanya policy. Itu ya. Jadi ada politik, ada policy supaya orang yang bekerja mempunyai niat bisnis yang sama ya. Jadi ada yang bekerja berlama-lama, yang penting saya kerja tapi nggak memenuhi target. Nah itu berarti politiknya seperti itu. Tidak boleh ya, harus kita sesuaikan dengan polisi dari perusahaan. Jadi untuk membuat suatu compliant atau kepatuhan, kita harus melakukan polisi pada setiap orang terhadap sistem yang dia buat. Itu pengertian polisi. Nah, business process itu ada project IT dan operasionalnya. Ini ilmunya dari manajemen informasi di bagian bawah ini ya, MSI-nya. Ya, itu adalah model Australia. Apakah sekarang masih dipakai? Masih ya, prinsip-prinsipnya masih dipakai. Nanti ini dari ISO 8015 berkembang menjadi dari AS 8015 berkembang menjadi ISO 38500. Itu isinya adalah pembagian mana tata kelola, mana bagian manajemen informasi. Sekarang berkembang Indonesia menggunakan yang 38500 ya. COVID juga mengambil dari ISO 38500. Pengembangan dari AS 8015. Nah, ini penutup. Ada beberapa tool lain yang bisa dipakai selain menggunakan balance scorecard. Itu ada kerangka kerja yang disebut dengan Calder Moir. Ada juga yang nyebutnya Calder Moir. Jadi Moir itu dibacanya Moir ya, Moir. Di bahasa Perancis, ada juga menggunakan kerangka kerja Zaman. Zaman ini menggunakan beberapa perspektif. Kalau perspektif owner bagaimana, perspektif dari pembuat sistem bagaimana, perspektif dari seorang arsitektur bagaimana. Nah itu Zaman. Yang lebih sering terkenal adalah TOGAF ya, karena memiliki suatu fase-fase pembuatan suatu kerangka kerja ya. Ada juga Malcolm Baldrige yang membuat Baldrige Quality Criteria. Ini merupakan tool-tool yang ada yang dipakai di sistem informasi. Saya akan ceritakan satu persatu. Nah, urutannya kebalik. Yang Zaman Framework itu bentuknya seperti ini ya. Berapa orang yang sudah pernah diajarkan mengenai Zaman Framework? Coba angkat tangan. Berapa orang? Supaya saya ceritanya nggak terlalu panjang. Berapa orang yang sudah, yang belum berapa orang? Yang belum diajarkan mengenai enterprise arsitektur menggunakan Zaman. Berapa orang yang belum pernah? Sudah semua? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya. Banyak yang belum ya? Oke. Jadi ceritanya begini. Kalau kita membuat suatu sistem informasi kan biasanya nggak pernah sendiri. Memang kalau tugas akhir sendiri, tapi kalau di projectnya itu kan biasanya berbagai orang ya. Berbagai orang. Nah, cara yang bisa memasukkan untuk berbagai orang itu menurut saya yang paling cocok, ini menurut saya ya. Kalau saya bekerja itu di lapangan, enaknya pakai Zaman. Jadi orang yang misalkan bagian informatika, dia mengerjakan perspektif, ini ada kurang gede ya, nanti silakan lihat di internet lah. Perspektif dari seorang builder. Nah, dia membuat satu rancangan, ide-ide kalau bagaimana sih kalau membuat suatu rancangan sistem, misalkan pakai membuat tabel, membuat relationship diagram, DFD, dan seperti itu. Dia seorang pembuat. Kalau seorang owner, dia ingin lihat total cost ownership-nya berapa, return of investment-nya berapa untung kembalinya. Nah, masing-masing horizontal ini pemikirannya beda-beda. Kalau bagi seorang arsitektur, sistem informasi, dia akan melihat bagaimana cara setiap tahapan itu, misalkan tahapan arsitektur, keluarannya apa, yang sudah harus selesai setiap tahapan itu apa. Nah, itu seorang enterprise architect. Nah, itu cara berpikir yang beda-beda tersebut ini menjadi satu kerangka. Nanti akan muncul kerangka gabungan dari cara berpikir yang beda-beda. Nah, itu disebut dengan Zaman Framework. Gitu ya. Jadi, orangnya harus banyakkan, bukan sedikit, tapi kalau di tugas akhir kepaksa sedikit satu orang ya. Kalau di prakteknya beberapa orang yang bekerja. Bagian kebijakan ada sendiri. Kebijakan secara hukum jangan sampai terlanggar. Ada bagian hukumnya sendiri.
bagian pemeliharaan juga dia ikut bercerita. Jadi perspektif setiap orang muncul di setiap karya kerja ini. Nanti kita hubungkan, nah isi dari masing-masing kotak ini berupa artefak. Artefak itu berupa data. Bisa berupa DFD, bisa berupa rencana proyek, bisa berupa diagram blok, bisa berupa data aset. Nanti kotak-kotaknya berupa artefak. Nah, ada yang kosong, ada yang berisi, ya, ini tergantung. Nah, ini disebut dengan Zaman Framework, gitu ya. Saya lupa masukkan TOGAF ya. Kalau TOGAF itu ada juga di Enterprise Architecture Planning, itu untuk membuat suatu bentukan tahapan. Silakan lihat di internet, saya lupa masukkan bertahap. Jadi tahapan arsitektur apa, nanti sudah selesai keluarannya apa. Nah, kalau di dalam Masik, keluaran namanya derivable. Jadi derivable-nya apa dari setiap proses arsitektur itu ada di TOGAF. Dari awal sampai selesai. Gitu ya. Ada juga Kadel-Moore Framework, ini bentuk sama seperti Zaman, tapi dibagi bentuknya poligon seperti ini. Ini biasanya kalau kita kuliah di Eropa, orang sana lebih suka pakai Kadel-Moore ya, daripada pakai Zaman. Tapi ini sama aja, jadi ada bagian dari tata kelolanya yang mana di sini. Oh, gambarnya terlalu kecil ya. Nanti lihatlah di internet Kadel-Moore apa saja ya. Ada bagian yang tata kelolanya, ada manusianya, ada sistemnya. Sama mirip seperti Zaman, namanya Kadel-Moore. Ini balance scorecard yang tadi ya. Ini setiap bagian, ini ada 4 bagian yang tadi, yaitu bagian strategi, pengukuran, kemudian target, dan bagian inisiatif. Ini ada 4 setiap bagian dari ini. Balance scorecard. Kemudian ada Malcolm Baldrige. Nah, isi Malcolm Baldrige ada 7 yang dia kelola. Kepemimpinan, rencana strategis, fokus kepada customer, mengukur, menganalisis, dan mengelola pengetahuan, fokus kepada workforce, tim kerja, jadi nggak sendiri-sendiri, manajemen pengelolaan dan hasil. Gambarnya seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk melihat apakah sistem informasi tersebut atau sistem informasi manajemen khususnya ya, itu sehat atau tidak sehat. Saya akan berikan cara toolnya menggunakan Malcolm Baldrige. Oke, saya kembali ke Excel lagi ya. Hari ini kita banyak pakai tool ya, nggak apalah biar pinter lah menggunakan tool ya. Jadi simulasi itu tidak hanya teori, tapi ada skill yang harus dikuasai. Saya masuk ke Excel-nya Malcolm Baldrige. Saya sudah berikan di link, nanti silakan lihat di kelas. Bagi yang belum masuk Classroom Google, silakan daftar ya untuk join. Saya sudah berikan di situ. Ini cara pakainya lebih mudah karena sudah dibuat dalam bentuk Excel ya. Nah, ini adalah instruksinya. Jadi kita akan memberikan nilai-nilai persentase, tapi cara memberikan persentasenya berdasarkan bukti. Jadi kalau kita berikan angka 100 berarti sudah kelas yang terbaik. Ini penjelasannya ya. Kelas 80, nah setiap nilai ini menentukan berapa baik sistem tersebut dikelola. Paling kecil 0, 20 pur, 40 below. Ini mirip seperti maturitas dari COVID. Di maturitas COVID 4 itu isinya menentukan persentase sudah seberapa baik dia di sini. Kita tinggal isi angka. Oke, sekarang kita mulai contoh menggunakannya ya. Misalkan kan tadi ada beberapa komponen di dalam Malcolm Baldrige. Yang pertama leadership. Nah ini. Yang leadership yang dinilai itu adalah leadership dari senior, pengelolaan kualitas, dan tanggung jawab sosial. Kita isi di bagian bawah di sini, kita isi. Ini cara ngisinya di sini. Jadi kalau 80 syaratnya apa, 60 syaratnya apa, 40 syaratnya apa. Ini bisa jadi tugas akhir ya. Tidak susah kalau punya Excel ini tugas akhirnya gampang. Saya ngebimbing beberapa mahasiswa pakai Excel ini lebih cepat ya. Nah, cara ngisinya ini sudah ada indikator. Indikatornya seperti ini. Artinya disebut dengan kriteria pertanyaannya. Misalkan, to what extent dalam hal apa suatu level manajemen senior itu terlibat di dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas. Jadi atasan kita berpengaruh enggak
membantu meningkatkan kualitas, apakah dia ikut pembimbing, ikut melakukan pengukuran, atau dia cuek-cuek aja gitu ya. Kasih angka, ini kita hitung angkanya berapa. Angka 70% itu syaratnya ini, jadi jangan salah, angkanya ini syaratnya. 70% berada di antara 60 sampai 80, yaitu jika semua level setiap manajer, senior level manager ini adalah bagian manajer senior yang sudah ada di level yang sama dengan kita, tapi sudah senior, harus terlibat di dalam peningkatan kualitas. Nah, ini syaratnya. Jika terpenuhi, berarti masukkan nilainya antara 60 sampai 80. Tapi kalau mereka hanya memberikan ide tetapi tidak ikut terlibat, 40 sampai 60. Mereka tidak memberikan ide, cuma marah-marahin kita, 20 sampai 40. Nah, seperti itu ya. Nah, kriterianya itu dihitung. Berapa sih angkanya di sini? Pertanyaannya sudah ada. Nggak perlu repot-repot ya, pertanyaan sudah ada, dan setiap pertanyaan itu sudah terukur. Nggak boleh ada pertanyaan yang tidak ditanya. Ya. Nah, seperti itu nilainya masukkan, tidak sukar ya. Tentang informasi and analysis. Sama di sini, mengevaluasi peningkatan data, mengevaluasi. Nah, pertanyaannya di bagian bawah. Seperti ini. Nah, tidak sukar seperti ini. Mungkin cara bertanya yang sukar ya. Cara bertanya kita survei, bisa menggunakan angket, bisa juga kita bertanya langsung. Sekali lagi nilai di sini tidak menggunakan skala Likert ya, tapi menggunakan angka langsung ya. Ini secara kuantitas angka yang dimasukkan, tetapi penentuan angka ini berdasarkan dari nilai di sini. Sehingga sering sekali ini disebut dengan penelitian kualitatif atau semi kuantitas. Mengapa seperti itu? Karena angkanya sudah punya batasan. Angka 80 batasannya sudah ada di sini. Jadi ini penelitian yang bersifat kualitas semi kualitatif. Angkanya tidak sesuai dengan rentang yang ada di sini, dibatasi ya. Gitu ya. Dan tidak menggunakan skala Likert 1 sampai 5, tidak seperti itu, tapi menyesuaikan buktinya apa. Gitu ya. 80% berarti buktinya harus ada terpenuhi di sini, kriteria terpenuhi. Tidak boleh sembarangan membuat scoring. Ini disebut dengan kualitatif, semi kuantitatif. Sama kita isi semuanya, ya butuh sebulan atau seminggu kali. Nanti kita lakukan presentasi kepada yang memberikan data, mungkin mereka akan mengurangi atau menambahi skor dari masing-masing kriteria. Oh, yang ini mungkin enggak, menurut saya bagaimana ya. Nanti setiap orang yang kita minta data, itu akan melakukan koreksi ya. Jadi biasanya kita tambahkan di sini hasil koreksi. Kemudian yang keempat tentang sumber daya manusia. Yang kelima tentang manajemen proses. Isinya apa saja ya, baca sendiri ya. Jadi kalau di sini ada yang mau jadi direktur, menjadi manajer utama, baca apa saja komponen-komponen kalau kita mengelola proses itu apa saja sih. Design and introduction of product and service, product and delivery process, business and support system. Nah, pelajari di sini. Apa saja sih yang menjadi komponennya. Ini tugas sendirilah, nggak perlu saya ceritakan secara detail. Jadi kalau saya ingin tahu yang namanya operasional, nah apa saja yang harus kita lihat di situ ya. Nah, sama nanti setelah ditulis, ini angkanya akan otomatis, skornya akan otomatis, kemudian akan dirata-ratakan, dikalikan dengan bobot pengali. Nah, 180 poin ini merupakan bobot pengali total. Jadi bobotnya dikalikan, di sini ada poinnya. Nanti yang di bawah nilai tertentu, itu akan ada keputusan di bagian akhir ya. Jadi 75% langsung diisi dari yang tadi, dikalikan dengan bobotnya berapa. Bobot semakin tinggi, berarti semakin penting dalam pengelolaan sistem informasi. Oke, customer ada, sama ini juga ngisinya di bagian bawah, bobotnya otomatis ngitung, sampai masuk ke summary analysis. Nah, ini dihitung secara otomatis, kita bisa melihat bahwa skor yang diperoleh berapa, yang ingin kita inginkan, assessment yang dihasilkan sekian, berarti di sini masih kurang ya. Inginnya 95, baru diperoleh 59. Inginnya 75, maksimumnya di sini 50, masih jauh dari maksimum. Berarti nilainya baru tercapai 62%. Ini adalah KPI-nya. Key Performance Indikatornya. Hijau berarti good, kuning berarti wah ini sudah harus berbahaya, pengelolaannya agak kurang. Yang kuning itu ini kurang semua ya.
Merah sangat jelek ya. Gitu ya. Nah, ini otomatis pakai Excel jadi seperti ini SWOT-nya. Nah, sudah. Setelah kita hubungkan, apakah ada hubungannya dengan dana? Ya, kita tinggal lihat. Skor yang diperoleh total 68%, inginnya 75%, berarti kurang 68, kurang 75, minus. Jadi harus mengejar sekitar 7% lagi perbaikannya. Terus dari sisi keuangan kita lihat berapa sih, apakah uangan kita mampu atau mungkin kekurangan uang atau kelebihan. Misalkan di sini uang yang masuk berapa kita sekali, kurang besar, saya perbesar lah. Uang yang masuknya 551 ya, ribu. Padahal budgetnya 602, berarti sebetulnya kita masih punya uang buat memperbaiki nih. Karena budgetnya lebih besar daripada uang yang sudah dikeluarkan. Nah, itu ya. Ngitung budget, kita menggunakan IT cost. Nah, IT cost-nya bagaimana? Mungkin baru sekarang mendengar IT cost. Informasi teknologi cost untuk menentukan anggaran. Nah, ini cara pakai anggarannya. Jadi dari sisi anggaran IT, gimana ke kirinya ya? Bentar, saya ke kirinya. Nah, ini IT cost ya. Ini cara menghitung IT cost. Mungkin saya ceritakan dengan cepat ya. Sebetulnya ini harus banyak juga. Cara ngitungnya, pendapatan, kemudian cost dari barang-barang yang baik yang dijual. Apa sih? Cost ini berarti barang ya. Berapa dari barang yang dijual, berapa penerimaannya, ini kita hitung, kita kurangi. Kemudian hasil dari loss-nya berapa. Nah, ini sebutnya IT cost. Pengeluaran kita untuk promosi, untuk proses perbaikan barang, amortization, bad debt. Nah, sama, ini pelajari sendiri ya. Jadi bagi yang ingin jadi direktur, pelajari sendiri apa sih jenis-jenis pengeluaran di sini. Depreciation, penurunan nilai jual, nilai barang karena dari kualitas, dari kompetitor, depreciation, atau karena dari pemasukan barang baru ya. Ini hukum Michael Porter memunculkan nilai depresiasi ya. Nah, silakan baca sendiri. Ini pengeluaran kita. Income diperoleh dari aset apa saja, income setelah diberikan pajak berapa. Nah, ini semua dihitung, nanti munculnya di bagian atas. Begitu ya, cara-cara ngitungnya. Ini sudah dibantu ya di sini. Jadi ini ada penghitung IT cost yang berhubungan dengan cost-cost dari IT. Jadi kalau nanti oleh dosen pembimbing disuruh menghitung IT cost, ya inilah bagian-bagiannya. Hitungnya nggak susah ya. Dulu sih diajarkan di mata kuliah khusus, mungkin kalau sekarang cuma jadi konten ya dari salah satu mata kuliah ya. Nah, jadi mengelola, kalau dikatakan tata kelola tidak mengelola uang, salah juga ya. Yang namanya tata kelola informasi juga mengelola uang. Caranya kita gunakan Malcolm Baldrige ya. Jadi kita lihat di sini dari sisi keuangannya apa saja yang jadi pengeluaran, apakah sudah sesuai dengan anggaran, kita mengelola juga. Jadi tetapi secara finansial, secara langsung kita tidak buat laporan, tapi kita mengelola. Kita laporkan ke bagian akuntansi. Jadi dalam arti balance scorecard tidak ada finansial, berarti kita tidak melakukan satu strategi di bidang finansial. Tapi kita menghitung, tapi kita tidak melakukan strategi di sini. Jadi hanya di bagian manajemen sistem informasi operasional kita melakukan IT cost, tapi strategi tidak kita pakai. Ingat ya, tata kelola itu adalah manajemen sistem informasi ditambah dengan regulasi dan strategi. Jadi ulangi lagi, yang nama tata kelola informasi adalah manajemen informasi ditambah dengan tata kelola dan regulasi. Kita melakukan manajemen informasi untuk IT cost, tetapi kita tidak melakukan strategi dan regulasi di bidang finansial. Tidak kita lakukannya. Jadi ini merupakan mata kuliah untuk manajemen informasi yang bagian ini. Ini IT cost. Oke, mungkin kuliah hari ini sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau pindah dulu mungkin ke bagian yang utama ya. Saya stop dulu. Itu ilmu tata kelola hari ini ya. Jadi saya perkenalkan dua tool. Yang satu untuk melihat bagaimana pengelolaannya, sudah sampai di mana kekurangannya, apakah sudah balance atau belum, menggunakan balance scorecard. Yang kedua, kita menghitung dari sisi kesehatan
pengelolaan, sama idenya mirip seperti balance scorecard tapi lebih banyak. Itu menggunakan Malcolm Baldrige ya, model Malcolm Baldrige. Excelnya sudah saya berikan, bisa dipakai buat main, dipakai buat belajar gitu ya, supaya bisa terbantu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Apakah balance scorecard itu bisa digunakan selain di divisi IT aja? Ya. Kalau yang bukan IT nggak pakai IT balance scorecard, tapi balance scorecard saja, gitu ya. Kalau yang khusus IT namanya IT balance scorecard, gitu. Jadi kita punya balance scorecard itu dua, Kaplan itu membuat dua, BSC dan IT BSC. Kenapa IT BSC tidak boleh dipakai di tempat lain? Ya, isinya semua menanyakan tentang IT aset. Jadi semuanya berhubungan dengan IT aset. Saya kasih yang balance scorecard yang corporate, saya lihat dulu supaya nanti terlihat ya. Nah, yang corporate ini lebih banyak. Idenya sebetulnya, pertanyaannya lebih banyak dibandingkan dengan IT balance scorecard. Nah, tadi sebentar. Nah, untuk yang bukan manager IT itu menggunakan yang sebelah kanan akhir yang disebut dengan basic balance scorecard. Ini yang ini nih. Ini harusnya lebih banyak dibandingkan dengan IT balance scorecard. Bedanya ada finansial. Kita tidak punya strategi dan regulasi di bidang finansial. Jadi tata kelola kita tidak pakai yang finansial. Tetapi di bagian operasional, manajemen informasi, kita mengelola finansial. Tapi pas naik ke atas, kita nggak berhubungan dengan strategi. Nah ini, jadi kalau yang bukan orang manajer IT, pakai yang balance scorecard yang corporate, perusahaan. Nah ini saya tulis contohnya lebih sedikit, seharusnya balance scorecard perusahaan itu lebih banyak strateginya dibandingkan dengan IT balance scorecard. Gitu ya. Oke, makasih. Ada yang mau tanya lagi? Sampai di sini. Sudah jelas tadi ya? Pak. Oh sih, ya silakan. Kurang jelas Pak tadi Pak. Nggak paham IT corporate sama ini Pak. Gini, kita kembali ke yang namanya tata kelola ya. Tata kelola kita itu yang kita ajarin itu cuma sebagian kecil dari tata kelola perusahaan. Kecil sekali. Jadi kita cuma mengelola di bagian manajer IT. Tidak mengelola perusahaan secara keseluruhan. Nah, sama juga dengan balance scorecard kita. Balance scorecard kita hanya bagian IT saja, lebih kecil daripada corporate balance scorecard. Jadi kalau kita urutkan ada tata kelola perusahaan, namanya corporate governance. Di bagian IT manager cuma ada IT governance, itu ilmu kita, paling kecil. Jadi kadang-kadang IT governance itu antara 30-60% dari perusahaan. Tapi kalau corporate governance ya 100%-nya. Gitu ya, jelas ya? Ada yang belum jelas? Mana? Jelas ya? Sudah jelas Pak. Ya, jadi kita lebih kecil. Jadi jangan kita mengelola perusahaan menggunakan corporate governance, jangan. Ilmu corporate yang governance yang paling terkenal adalah good corporate governance atau GCG, good corporate governance. Sedangkan ilmu IT governance yang terkenal adalah GRC, singkatan dari Governance, Risk Management, and Compliance. Jadi kalau mereka ujung-ujung ilmu pamungkasnya adalah ilmu pamungkasnya adalah GCG, Good Corporate Governance, mengelola perusahaan dengan baik. Kalau kita ilmu pamungkasnya namanya GRC, Governance, Risk Management, and Compliance. Gitu ya, beda-beda. Nah kita lebih kecil domainnya dibandingkan dengan corporate. Gitu. Jangan sampai salah kalau kita mengerjakan, ini kan cuma contoh, kalau dipaksa sesungguhnya corporate itu sasaran kontrolnya banyak sekali ya dibandingkan dengan IT balance scorecard gitu. Nah, Malcolm Baldrige itu bisa menengahi jadi beribet, menengahi untuk ilmu manajemen perusahaan dan manajemen IT. Jadi dia bisa dipakai di IT manajemen atau juga dipakai di manajemen perusahaan. Itu Malcolm Baldrige seperti itu. Memang kalau kita lihat Malcolm Baldrige itu lebih banyak, dia ada 7 ya, ada 7. Kalau yang balance scorecard cuma ada 4 komponennya. Tapi walaupun itu dia bisa menengahi antara manajemen perusahaan dan manajer IT, itu IT balance scorecard, Malcolm Baldrige model. Gitu. Mahasiswa saya ada S2 tapi nggak selesai menyelesaikan Malcolm Baldrige model karena dia nggak pakai Excel. Jadi cara menjawabnya, menghitungnya susah kalau nggak pakai Excel.
Inilah keputusan yang berdasarkan angka value ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya lupa memasukkan PowerPoint-nya, yang ini saya kasih PowerPoint-nya lah. Saya lupa. Oke, jadi sekarang tugasnya coba ya otak-atik Excel-nya, lihat-lihat ya. Mana yang tidak dimengerti ya, kalau sekarang kan gampang, tinggal buka Google. Misalkan tidak mengerti namanya amortization ya, tinggal buka Google, apa sih itu namanya amortization ya. Gampang lah sekarang, tidak suka. Ada yang mau ditanyakan selain ini? Ya, saya belum kasih tugas ya, nanti kalau tahun-tahun sebelumnya saya kasih tugas untuk mengisi bahan scorecard, kalau sekarang nggak usah lah. Sekarang lihat saja, selama offline kita agak susah kalau tugasnya terlalu banyak. Oke, kalau tidak ada, saya mau capture ya, silahkan on cam dulu. Untuk sesaat saya mau capture. Jadi ilmu kita itu menyenangkan sebetulnya ya, kita bisa ngitung, kita bisa tahu ilmu manajemennya, kita bisa tahu teorinya ya. Itu ilmu kita. Jadi jangan pikir oh kita harus programming ya, tidak juga, tapi banyak tool-tool yang membantu ya. Nanti di Cobit pun saya akan kasih Excel-nya, jadi jangan khawatir. Saya ini lebih suka pakai Excel. Nanti Cobit kasih Excel-nya juga saya kasih, Cobit 4, Cobit 5, Cobit 2019 itu pakai Excel. Nah Excel itu bisa langsung dipakai, bisa kerja pakai itu ya. Langsung jadi konsultan juga bisa pakai Excel itu. Itu kelebihan Excel. Saya layout dulu supaya semuanya masuk. Oke, semua sudah masuk. Oke, saya hitung ya. 1, oke, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.